Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, masih bersama saya dan juga ada Mas Reddy dan juga ada Mas Denny, seorang aktivis, aktivis sosial yang terus bergerak berbuat kebaikan karena beliau punya prinsip tiada hari tanpa kebaikan. Jaya, setuju nggak tuh Mas? Setuju. Jadi Mas, kalau setiap orang niatnya berbuat baik, kalau dikumpulkan, Masya Allah, maju sekali kita ya Mas. Iya. Oke Mas, ini Mas, kita tadi sempat bicara tentang Tanjung Enim tujuan kota wisata. Kira-kira pendapat Mas Denny sendiri, kalau SDM-nya gimana Mas, masyarakat kita? Untuk sumber daya manusianya sendiri, saya lagi sampaikan, yang penting SDM-nya itu mau dibina. Jadi tujuan kota wisata ini kan sebenarnya salah satunya adalah untuk pemberdayaan masyarakat juga. Di sisi lain mereka dibina, kemudian diadakan semacam pelatihan, apa yang menjadi pola pikir masyarakat itu seperti apa gitu kan, agar bisa mencapai tujuan-tujuan. Saya lihat sendiri di Tanjung Enim ini SDM sangat mumpuni ya. Jadi tidak kalah lagi sama-sama yang lain. Dan kalau kita bicara soal pelatihan untuk SDM ya, itu menurut Mas Denny sendiri dalam menunjang Tanjung Enim Kota Wisata, kira-kira apa saja yang perlu dijadikan pelatihan-pelatihan kepada SDM-nya agar memang sinkron nantinya menuju kota wisata ini? Kalau saya lebih tertarik dengan UMKM ya. UMKM, yang mana UMKM sekarang ini menjadi salah satu primadona. Jadi tujuan orang datang ke Tanjung ini pasti ingin membawa oleh-oleh. Nah, apa itu oleh-olehnya? Itu biasanya adalah produk asli, produk makanan gitu kan. Ya mungkin kita bisa kumpulkan UMKM, kemudian kita gala inian bahasanya tuh. Kita gala inian mulai dari kemasan, mulai dari pengolahan, mulai dari sertifikasi halalnya mungkin, kemudian BPOM-nya kita galak inian. Nah, jadi di situ pengunjung tadi akan tertarik. Jangan kemasannya lah tidak menarik, rasa udah lemak pulau. Nah, untuk mencapai itu memang harus ada suatu kelompok untuk katakanlah membawahin mereka ini kan, untuk membina agar produk-produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kearifan kita masyarakat lokal. Jadi misalnya keripik kemudian kopi, mungkin kopi luwak, mungkin kemplang, gitu kan. Jadi kalau dia dikemas dengan cukup baik, menghasilkan akan menjadi daya tarik tersendiri ya. Dan sekarang kan kalau Mas Denny tadi menuju jalan masuk ke bundaran itu dari pemerintah daerah Tanjung Enim sendiri yang didukung support oleh PTBA kan sedang membuat ke arah pendestrian ke arah Pasar Baru ya. Jadi di sana kelihatan infrastruktur mulai dibangun ya. Yang Mas Denny lihat apa aja nih? Itu pedestrian kan lebih memudahkan orang untuk berjalan kaki. Nah, jadi saya memandang itu cukup indah. Apalagi kan kalau malam
Ada lampu-lampu tempat duduk ya. ada lampu. Jadi kan mungkin nanti dikasih katakan semacam tempat-tempat orang jualan di mana di pusatnya nanti kan. Jadi kalau mau beli ini di situ. Ada di situ ya. Jadi jadi tertata ya. Enggak lagi muter-muter. Jadi sudah ada outlet tersendiri. Gitu. Ya benar benar sekali ya. Jadi kemasannya terus kok lagi, jangan mahal. Karena gini Mas, sekarang ini orang kalau pembeli nih, saya juga pribadi kayak gitu, kalau cari pasti yang murah, enak, murah ya kan. Terus satu lagi pelayannya ramah-ramah, itu biar nah kalau pelayannya ramah seru nih kan, gitu. Oke, Mas, ke depan nih Mas, apa sih harapannya Mas Denny secara keseluruhan? Sebagai Tanjung Enim menuju kota tujuan wisata dan Muara Enim secara keseluruhan Mas. Sebagai closing statement kita di siang hari ini Mas. Silakan Mas. Oke. Yang pertama harapan ke depan untuk Tanjung Enim kota wisata itu benar-benar dapat dieksekusi dengan baik. Aku secara pribadi minta masyarakat di Muara Enim itu diperdayakan. Siap. Nah, itu. Dan sekarang stakeholder harus benar-benar memantau ke bawah. Jangan sampai ada katakanlah semacam isu-isu yang tidak baik di masyarakat. Karena ini nih dusun kita, tempat benar. Ini dusun kita ini. Jadi mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi harapan pemerintah maupun harapan kita semua itu benar-benar dapat terwujud, Mas Anggi. Ya. Jadi ini kan sempat tertunda ini kemarin. Jadi dengan adanya hadirnya perda yang baru, kemudian PJ Bupati Haji Nasrun Umar dengan cepat gerakannya, Direktur PTBA juga Pak Mas Suryo Eko juga memang itu menjadi harapan beliau gitu kan untuk meninggalkan legasi yang baik ke depan. Nah, jadi harapan aku seperti itu kan. Dan satu lagi masyarakat tolong diperhatikan untuk menjadi dilibatkan kegiatan-kegiatan Tanjung Enim Kota Wisata. Untuk harapan Muara Enim tersendiri karena ini masa Covid, ke depan mungkin Muara Enim mendapat zona hijau, kita bisa beraktivitas kembali. Mungkin yang selama ini banyak yang dirugikan akibat Covid itu bisa pulih kembali, terutama ini masalah ekonomi. Jadi urusan perut ini adalah segala-galanya. Jadi kita udah baca mencari mana keluarga kita nak makan gitu kan. Jadi aku harapkan pemulihan ekonomi di Kabupaten Muara Enim cepat membaik, itu harapan ke depan, dan wabah COVID-19 ini cepat selesai gitu. Sip. Jadi intinya gercep. Gercep, gerak cepet ya kan. Oke para teman, sudah banyak yang kita gali dari sahabat kita, dari tokoh kita di siang hari ini dengan Mas Denny Chandra, Ketua Umum Projo Muara Enim. Kami bertiga, Mas Reddy Smash, saya dan juga Mas Denny akan segera pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita tetap bersahabat, kita tetap silaturahmi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum untuk semuanya. Bye-bye. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.